Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abieza Ala Muhammad dari Prodi Ilmu Hadis UIN Malang. Ya, di sini hendak membuat video terkait ikhtilaf hadis, ya, mukhtalaf hadis dalam hadis qunut subuh. Ya, ini adalah tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah Mukhtalaful Hadis semester 5, ya. Jadi langsung saja kita masuk ke materi, ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita berkenalan dulu dengan apa itu mukhtalaful hadis, ya. Mukhtalaful hadis itu adalah suatu cabang ilmu yang terminologinya berasal dari dua kata, yaitu mukhtalaf dan al-hadis. Mukhtalaf ini satu kata dengan ikhtilaf, ya, berarti perbedaan, ya, pertentangan. Adapun al-hadis, ya, adalah al-hadis sebagaimana yang telah kita ketahui terminologinya dalam ilmu hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perkataan, perbuatan, keputusan maupun ketetapan, seperti itu. Nah, maka mukhtalaful hadis adalah bagaimana kita menyikapi hadis-hadis yang nampak mukhtalaf, yang nampak bertentangan. Bagaimana kita menyikapi hadis-hadis yang nampak tidak sejalan maknanya, gitu loh. Seperti dalam hadis qunut subuh yang akan kita angkat pada hari ini, ya. Jadi perkara qunut subuh, ya. Hadis tentang qunut subuh itu terdapat dalam Sunan Tirmidzi. Dua-duanya terdapat dalam Sunan Tirmidzi dan statusnya sama-sama sahih, ya. Maka bagaimana apabila terdapat hadis yang mukhtalaf? Ya, langkah pertama adalah al-jam'u, yaitu mengkompromikan hadis ini. Langkah kedua ada at-tarjih, ya, yaitu ditetapkan mana yang lebih sahih. Ya, kita mencari mana yang lebih sahih. Yang ketiga, an-nasikh wal mansukh, ya. Afwan, nasikh wal mansukh itu nomor 2, ya. Jadi pertama, apabila ada hadis yang mukhtalaf, pertama adalah al-jam'u, yaitu mengkompromikan kedua hadis tersebut. Setelah al-jam'u ada an-nasikh, ya, an-nasikh wal mansukh, ya, itu dan kita melihat hadis mana yang Nabi katakan terlebih dahulu dan mana hadis yang apabila ada dua hadis yang membahas perihal yang sama namun hukumnya berbeda, maka kita lihat hadis mana yang timbul terlebih dahulu. Apabila hadis ini munculnya terlebih dahulu, maka hadis tersebut sudah dimansukh oleh hadis yang muncul berikutnya. Yang langkah ketiga adalah tadi pertama ada al-jam'u, kemudian ada an-nasikh wal mansukh, ketiga ada at-tarjih, yaitu ditentukan mana yang lebih sahih. Apabila hadis yang ada dua hadis terkait perkara yang sama dan hadis yang kedua lebih sahih, maka gunakan hadis yang kedua yang lebih sahih. Yang keempat baru at-tawaqquf ilallah. Tawakuf, yaitu serahkan kepada Allah, dan ini hadis jangan digunakan seperti itu. Akan tapi dalam perkara qunut subuh ini hadisnya dua-duanya sama-sama sahih. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi SAW qunut subuh, ada hadis yang mengatakan qunut subuh adalah perkara baru. Dan keduanya sama-sama sahih. Maka bagaimana kita menyikapi hadis ini? Ya, kita bacakan dulu lafaz hadisnya. Yang pertama terkait hadis Nabi melaksanakan qunut subuh. Ya, ini hadis dari jalur Bara' bin Azib. Saya akan bacakan lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala hadatsana Qutaibah qala wa Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Gundar Muhammad bin Ja'far an Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Abi Layla an al-Bara' bin Azib anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati as-subhi wal maghrib. Qala wa fil bab an Ali wa Anas wa Abi Hurairah wa Ibn Abbas wa Khafaf bin Aima bin Rahdah al-Ghifari. Qala Abu Isa hadits al-Bara' haditsun hasanun sahih. Kemudian hadis kedua, hadis yang mengatakan qunut subuh adalah perkara baru, yaitu hadis dari jalur diriwayatkan oleh Abi Malik al-Ashja'i dari ayahnya. Jadi lengkapnya seperti ini. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Yazid bin Harun an Abi Malik al-Ashja'i qala qultu li abi ya abati innaka qad shallaita khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali bin Abi Talib ha huna bil Kufah nahwan min 5 sinin akanu yaqnutun qala ya ay bunayya muhdath. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Hadis pertama dari Bara' bin Azib, beliau menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berqunut, ya, dalam salat fajar, dalam salat subuh dan juga dalam salat maghrib Nabi melaksanakan qunut. Tapi dalam hadis kedua, Abu Malik al-Ashja'i bertanya kepada ayahnya, "Ya wahai ayah, engkau salat di belakang Rasulullah, engkau juga salat di belakang
al-khulafa ar-rasyidun selama 5 tahun di Kufah, apakah mereka melaksanakan kunut? Kemudian dijawab oleh ayahnya Malik, Abi Malik al-Asja', dikatakan oleh ayahnya, ai bunayya muhdats, wahai anakku itu adalah perkara baru. Dan ini kedua-dua hadis ini sama-sama sahih. Ya. Jadi maka bagaimana? Bagaimana kita menyikapi ada dua hadis yang sama-sama sahih terkait suatu hukum namun bertentangan? Hadis yang pertama dari Bara bin Azib mengatakan kunut subuh, Nabi melaksanakan kunut subuh. Namun hadis kedua dari Abu Malik al-Asja'i dari ayahnya mengatakan kunut subuh adalah perkara baru. Nah, maka apabila hal seperti ini, Sufyan Ats-Tsauri berkomentar, ya, apabila engkau kunut fa ahsan, dan apabila engkau tidak kunut fa ahsan, maka tidak apa-apa. Kau tidak berkunut tidak apa-apa, tidak berkunut pun tidak apa-apa, ya. Akan tetapi Sufyan Ats-Tsauri memilih untuk tidak berkunut. Ibnu Mubarak memilih untuk tidak berkunut. Ya, akan tetapi ulama seperti Asy-Syafi'i dan ulama seperti Malik memilih untuk berkunut. Ya, maka tidak apa-apa. Apabila perkara seperti ini, seperti hadis kunut subuh, maka ini hadis al-jam'u saja. Tidak perlu tidak perlu kita mencari nasikh mansukh, tidak perlu mencari yang lebih rajih, karena keduanya sama-sama sahih, ya, dan tidak ditemukan riwayat bahwasanya hadis yang kedua menghapus memansuh hadis yang pertama, tidak ditemukan riwayatnya. Maka al-jam'u, ya, yaitu boleh digunakan kedua-duanya. Yang tidak boleh adalah tidak sholat subuh. Seperti itu, ya. Ya, ashab, terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ya, apabila ada kesalahan itu dari saya, dan apabila ada kebenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.